Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Icon Talk di hari Senin tanggal 26 bulan 7 2021. Dan Alhamdulillah yang berbahagia Bapak Ibu sekalian telah sudi bergabung di Icon Talk, ya, kegiatan kita di setiap hari Senin dan Rabu. Dan salam dan salawat kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan Bapak Ibu sekalian selamat malam. Sampai kita berterima kasih ya ini Bapak semua ini antusias sekali untuk kita belajar dengan guru kita ini. Karena Dokusen sudah join dan nanti juga bersama kita Pak Edi ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari manapun juga Sabang sampai Merauke. Nah ini ada Pak Dimas juga ya, apresiasi ya. Dan saat ini di masa pandemi ini kita butuh ya, butuh mentoring ataupun konsultasi, kemudian bimbingan ya, pengarahan bagaimana kita bisa mensikapi, terutama kita mengenal tubuh kita. Ya, tubuh kita ini adalah sebenarnya dokter yang terbaik, di mana kitalah sebagai pemiliknya yang lebih mengetahui dengan apa yang terjadi di badan kita. Namun kita harus paham dengan segala macam-macam gejala, tanda-tanda, dan keluhan yang terjadi. Terkadang kita terlalu gegabah dan terlalu panik jika terjadi sesuatu yang nggak beres di tubuh, seperti saat kita pusing, tanpa ada perintah dari dokter atau siapapun kita pasti membeli obat. Sakit kepala, padahal sebenarnya sakit kepala itu terjadi karena kita kurang tidur. Begitu juga seperti COVID ini ya, kita hanya cemas saja terus batuk-batuk gitu. Nah ini nanti akan dibahas kita dalam bincang-bincang bersama Dr. Husain. Dan kita kalau paham bagaimana caranya dan mengapa begitu, sebelum kita mulai, saya perkenalkan siapakah Dr. Husain yang sering jadi pembicaraan di kalangan praktisi ini. Banyak senior-senior saya nih. Ya, selamat datang ya para senior, ya trainer ya yang sudi hadir di kali ini. Nah, ini beliau sudah cukup dikenal sama kita. Hanya saya baru kali ini ya, dan mungkin ada bapak-bapak yang baru kali ini mengenal beliau. Mungkin karena barangkali beliau waktunya tidak gampang, tidak mudah. Beliau ini lahir di Purwakarta ya, 19 Mei 1966, dan beliau belajar di banyak negara dan dari berbagai disiplin ilmu. Saya lihat ilmunya banyak sekali ini, beliau sudah komplit lah kalau bahasa ininya ya, sudah komplit paripurna. Nanti kita akan sharing sama beliau dengan dukungan keilmuan dan pengalaman yang bertahun-tahun di bidang holistic medicine. Beliau membuat beliau menjadi seorang pakar ya, sekaligus pionir holistic medicine yang pertama di Indonesia. Setelah mulai perjuangan yang panjang, akhirnya beliau mendirikan rumah sakit wisata holistik, Indonesian Holistic Tourist Hospital, yang cukup besar di atas lahan 20 hektar dengan konsep back to nature yang bersahabat dengan alam. Dan beliau memiliki kompetensi yang ini saking banyaknya ya, waktunya juga panjang, tapi ini luar biasa. Dan founder, ada 14 founder beliau. Dan beliau member dari Magnetotherapy Association. Ini apa ini bisa diterangkan nanti. Korean Koryo-Soji Gym Association, International Acupuncture Foundation, International Homeopathy Foundation. Dan beliau juga pengarang buku yang sangat bestseller, yaitu Tubuh Anda Adalah Dokter Yang Terbaik, atau Your Body is the Best Doctor. Dan beliau 1,5 jam ke depan kita akan bincang-bincang diskusi mengapa tubuh kita sangat penting dikenal dan bisa menjadi dokter yang terbaik, dan bagaimana kita bisa mensikapi dalam masa pandemi ini. Dan mohon nanti audien untuk bisa saling sharing dan diskusi. Silahkan baik Dok Husain untuk memulai bareng 10-15 menit untuk preview, kemudian kami persilahkan Dok.
Dok Husen, salam kenal. Ini namanya sering disebut sama guru kita, tapi baru kena sekali ini saya lihat. Silahkan Dok Husen. Alhamdulillah. Nah itu udah siap, Dr. Husen udah siap tuh, insyaallah. Udah siap ya. Baik, silahkan Dok. Lagi cari handsfree, udah dapat belum tuh Dok? Oh, sinyal ya. Handsfree, lagi cari handsfree. Sedang setting audio tuh insyaallah. Baik, ya. Atau Pak Edi ada ini sebentar sebelum memulai, silakan Dok. Pak Edi ya. 1 menit 2 menit. Apa-apa, saya agak kurang sehat nih, agak batuk saya. Oh begitu ya. Ya, saya baik, sama Dr. Ya. Husen. Saya monitoring aja nih. Siap. Sudah lekas baik. Ya. Nanti tolong untuk disiapkan ya pertanyaan-pertanyaan, kita sifatnya diskusi kali ini 1,5 jam. Jadi dari kajian-kajian beliau, pengalaman-pengalaman beliau, dia macam dari seluruh badan, dia mengenal semua ini. Expertnya alhamdulillah ini banyak sekali ya. Beliau baik dari food, diet, jus, untuk fasting terapi, Chinese akupuntur, Korea. Sudah siap tuh nampaknya. Sudah siap? Sudah siap tuh. Dok Husen? Silahkan. Tolong dibuka suaranya. Dibuka, Dok Husen. Unmute. Okay. Halo. Ya, baik, Dok. Silakan. Cukup jelas suaranya? Cukup. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Silakan, Dok. Ya. Kasih pengantar dulu. Ya, silakan. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf, handsfree saya dicari-cari nggak ketemu, jadi pinjam anak saya dulu. Baik. ISEP Conference Internal Community for EFT Practitioner. Betul. Selamat malam. Semoga kita semua pada malam ini diberikan kesehatan yang prima. Bapak dan Ibu sekalian, topik malam ini kita akan bahas seputar tubuh Anda adalah dokter yang terbaik, atau the body is the best doctor. Bapak dan Ibu sekalian, untuk memahami dan menjadikan sebuah prinsip dalam hidup kita, di mana tubuh kita adalah dokter yang terbaik, harus memahami beberapa prinsip dasar tentang tubuh. Ada cukup banyak tentang prinsip-prinsip pemahaman tubuh atau bagaimana kita cara berkomunikasi dengan tubuh. Pada malam ini saya akan bahas 3 prinsip dasar yang harus dipahami oleh setiap individu, apalagi seorang dokter atau seorang practitioner di dalam memahami tubuh pasiennya. Bapak dan Ibu sekalian, satu prinsip dasar yang harusnya menjadi prinsip setiap individu yang namanya manusia, bahwa Tuhan menciptakan tubuh manusia sudah sangat sempurna. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Saking sempurnanya, setiap individu lahir, dia sudah dilengkapi dengan sensor tubuh yang begitu hebat. Kesalahan setiap kita ketika memahami atau munculnya sensor-sensor tubuh itu, kita bukan pahami dengan bijak, malah yang kita lakukan, kita sumpal dengan obat. Nah, prinsip dasar yang pertama, the body is self-preparing. Tubuh manusia kalau rusak, tubuhnya sendiri yang memperbaiki. Maka sebenarnya disadari atau tidak, sehebat apapun dunia sains, sehebat apapun dunia kedokteran,
dia tidak akan pernah bisa memahami tubuh manusia lebih dari 10%-nya. Maka sebenarnya sehebat apapun seorang dokter, kita lebih banyak tidak tahunya tentang tubuh pasien kita ketimbang tahunya. Maka sangat kurang bijak kalau kita dititipkan oleh Allah tubuh makhluk yang paling sempurna, lalu kita tidak merawatnya dengan baik. Lalu kita bersandar hanya kepada dokter, menyerahkan mobil tubuh kita yang paling mahal untuk bisa tetap awet dan tidak cepat rusak. Padahal sekecil apapun kerusakan tubuh itu sendiri yang memperbaikinya. Tugas kita menyiapkan bahan bakunya. Dan bahan baku tubuh kita itu ketika rusak bukan obat. Tetapi makanan yang mencakup pola hidup, pola makan, pola pikir, pola sosial, dan lain sebagainya. Maka holistik itu the whole body treatment. Kita harus memahami tubuh secara utuh, baik secara fisik, secara mental, secara emosional, secara psikologikan, dan termasuk sosialnya. Prinsip dasar yang kedua, setiap keluhan atau gejala penyakit atau gangguan keharmonisan tubuh yang kita rasakan, apakah itu rasa sakit atau demam atau keluhan-keluhan lain yang mengganggu kenyamanan tubuh, itu bukan penyakit, tapi itu sinyal positif tubuh. Di mana Allah menciptakan tubuh manusia, kalau sinyalnya bekerja dengan baik, kalau ada kerusakan, dia muncul alarmnya. Satu contoh, di era COVID-19 ini, alarm yang paling banyak dirasakan ketika awal seseorang terjangkit COVID adalah demam. Nah, biasanya kita cuma sibuk nyari obat penurun panas tanpa memahami intrik persoalannya. Nanti kita akan diskusikan lebih panjang hubungannya demam dengan infeksi dalam setiap tubuh seseorang. Nah, prinsip dasar yang ketiga, germ atau kuman are not the main cause of disease, but found on disease condition. Maknanya, kuman apakah itu virus, bakteri, parasit, atau fungus, bukan penyebab utama penyakit. Tapi umumnya kuman, entah virus, entah bakteri, ditemukan pada tubuh yang kondisinya tidak sehat. Maka sebenarnya ketika tubuh sakit, jangan selalu kita menyalahkan si kuman. Tapi kita harus salahkan kenapa kuman bisa berkembang dalam tubuh kita. Cukup jelas suaranya? Ada suara yang masuk? Jelas, Dok. Oke. Ya. Jelas. Kesalahan dunia kedokteran modern pada hari ini di dalam mengobati berbagai penyakit umumnya hanya fokus kepada melawan penyakitnya. Kalau bakteri kita lawan dengan antibiotik, kalau jamur kita lawan dengan anti jamur, sakit kepala kita lawan dengan antinya, kolesterol kita lawan dengan anti kolesterolnya, lalu yang kadang kita kurang bijak adalah kita menganggap ketika keluhan itu dengan instan bisa diredam oleh obat, lalu kita menganggap itu satu kesembuhan. Padahal hilangnya gejala penyakit dengan paksaan obat itu hanya sementara, yang boleh dilakukan jika terpaksa, tapi yang salah belum saatnya kita berikan obat pada tubuh kita, kita sejak mungkin sudah sibuk mencari obat. Satu contoh paling sederhana,
keluhan sakit kepala yang umumnya setiap makhluk yang namanya manusia pernah merasakan sakit kepala. Dan kalau kita lihat pada iklan-iklan media televisi, berbagai obat-obat sakit kepala, dan setiap pabrik berlomba-lomba menciptakan obat sakit kepala yang instan cara kerjanya. Padahal semakin instan itu obat, semakin membuat sistem pertahanan tubuh kita jadi bodoh. Bapak dan Ibu sekalian, semua keluhan sakit itu bukan penyakit, tapi itu sinyal, informasi dari tubuh. Cara tubuh berbicara dengan si pemilik tubuh. Ngasih informasi bahwa tubuhnya ada kerusakan. Tidak selalu kalau sakit di kepala itu sumbernya di kepala. Bahkan data mencatat 70% sakit kepala sumbernya adalah dari gangguan pencernaan. Walaupun ketika kita minum obat sakit kepala, sakitnya hilang. Tapi sebenarnya bukan sakitnya yang hilang. Gejalanya bisa diblok oleh obat, rasa sakitnya yang biasanya kita rasakan jadi tidak sampai ke sensor sakit yang umumnya kita rasakan. Obat itu bisa ngeblok pesan dari neurotransmitter otak kita agar hilang rasa sakit itu, padahal sebenarnya sakitnya tetap di kepala kita. Tapi obat bisa mengeblok jadi tidak terasa. Maknanya obat pereda sakit cuma membohongi tubuh. Dan itu boleh diberikan jika terpaksa. Dan dalam praktek sehari-hari saya, selalu saya sampaikan sama pasien saya, kalau dia mengeluh sakit kepala, saya bertanya, Bapak dan Ibu, apakah sakit kepalanya masih bisa diajak senyum? Kalau dia katakan, saya masih bisa mentoleransi dan masih bisa tersenyum, maka belum saatnya kita berikan obat. Kecuali kalau dia sudah meringis, nangis, sakit hebat, terpaksa tidak ada pilihan, kita berikan untuk memotivasi sistem tubuhnya agar tidak teriak berlebihan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tubuh diibaratkan mobil, tubuh itu mobil milik kita yang dititipkan pada kita oleh penciptanya, mobil yang paling mahal, lebih mahal dari semua harta yang kita miliki, lebih mahal dari gunung emas, dan kita tidak punya gunung emas. Dan salahnya adalah kita menghargai mahalnya mobil tubuh kita yang paling mahal, lebih rendah dari mobil yang tidak seberapa yang kita miliki di rumah. Apa yang kita lakukan pada mobil yang kita miliki di rumah? Ya, jangankan mobil Mercedes terbaru, mobil sekelas Avanza yang belinya juga cuma kredit, kadang kita rawat dengan begitu hebatnya, terutama kalau kita baru pertama kali punya mobil. Kita cuci setiap hari. Olinya tidak mau terlambat kita ganti oli. Karena kita takut kalau terlambat ganti oli, mesinnya takut cepat rusak. Males nyuci sendiri mobil itu, kita suruh sopir kita mencucinya atau bawa ke bengkel salon mobil untuk dibersihkan. Apalagi kalau kita punya mobil terbaru, BMW atau Mercedes-Benz. Oh, kita pilih supirnya yang paling baik, yang bisa merawat dengan hati-hati. Semua kita perhatikan dengan sangat bijak. Padahal tubuh harta kita yang paling mahal. Kita tidak pernah bersihkan, tidak pernah ganti oli, bahkan ketika tubuhnya sudah sering teriak dengan rasa sakit, muncul pencernaan yang bermasalah, buang air besar sudah tidak tiap hari. Belum apa yang kita lakukan,
Oli dan bensin yang kita masukkan ke tubuh kita cuma makanan yang asal enak dan kenyang. Makanan yang disukai oleh lidah kita walaupun tubuh kita tidak menyukainya. Kita seringkali lebih banyak memperbudak tubuh kita. Tubuh kita berikan oli campur, tapi mobil di rumah kita berikan oli super. Tubuh kita berikan bensin 2 tak, tapi mobil di rumah kita berikan Pertamax plus. Mungkin kalau mobilnya yang terbaru Mercedes, kalau ada yang plusnya 10 Pertamaxnya, kita pilih Pertamax plus 10. Bapak dan Ibu sekalian, berapa tahun usia kita pada hari ini? Sudahkah kita melakukan tune up dan balancing pada tubuh kita? Dan kebanyakan kita lupa merawat dan membersihkan, mengganti oli, memberikan bensin terbaik untuk tubuh kita, tapi mobil dan rumah kita rawat lebih serius. Bapak dan Ibu sekalian, 70% sakit kepala sumbernya dari gangguan pencernaan. Apakah kita bijak ketika kepala kita sakit cuma sibuk nyari obat pereda sakit? Sakit kepala bisa karena gangguan pada pencernaan. Sakit kepala bisa karena kita terlambat makan, maka obatnya segera makan. Sakit kepala bisa karena kurang tidur, obatnya adalah tidur. Sakit kepala bisa karena kurang istirahat, mungkin beban pekerjaan yang berlebih, maka obatnya yang paling bijak adalah istirahatkan. Sakit bukan penyakit tapi sinyal, ada gangguan keseimbangan pada sistem tubuh kita. Dan kalau sakit kepalanya karena banyak utang, Bapak dan Ibu sekalian, lunasi dulu utangnya, bukan sibuk nyari obat. Makan obat 2 truk pun tidak akan hilang kalau pemacunya karena stres mikirin utang dan tagihan yang tidak kunjung bisa dilunasi. Bapak dan Ibu sekalian, banyak sinyal-sinyal positif tubuh yang sering kita lupakan. Dari yang sederhana sampai yang kompleks persoalannya. Satu contoh, bagi yang kebetulan di tempat kerjanya punya jabatan tinggi, atau secara ekonomi dan status sosial dia memiliki kemampuan yang cukup baik. Mereka-mereka dengan status sosial yang cukup biasanya rajin melakukan medical check up. Kalau punya duit lebih biasanya rajin pergi ke Singapura untuk melakukan eksekutif medical check up. Bapak dan Ibu sekalian, sehebat dan selengkap apapun kita melakukan medical check up, itu paling hanya mewakili tidak sampai 5-10% yang persoalan tubuh kita. Tapi saking pedulinya kita melihat angka-angka dari hasil laboratorium. Ketika data laboratorium menyatakan dan dokter mengatakan, Pak, kolesterolnya sudah di atas batas normal, maka Bapak harus minum obat anti kolesterol ini sepanjang hidup. Kita dengan tekunnya meminumnya obat itu. Dan kita merasa puas ketika selang beberapa hari atau beberapa minggu kemudian setelah minum obat, hasil lab kolesterol kita sudah menuju pada nilai normal. Bapak dan Ibu sekalian, obat pereda kolesterol, obat pereda asam urat itu hanya semu menurunkan dan memaksakan dengan obat. Tapi yang sesungguhnya yang berbahaya adalah bukan kadar kolesterol atau asam urat yang bisa dilihat dari hasil laboratorium. Tapi justru yang berbahaya adalah yang tidak bisa dilihat dan dilacak melalui standar laboratorium. Apa itu? Yang mengendap pada sistem pembuluh darah kita. Apakah hasil laboratorium itu bisa menyatakan berapa endapan yang sudah menumpuk pada pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, bahkan pembuluh darah tubuh kita lainnya? Begitu pula asam urat contohnya. Apakah apabila asam uratnya normal dengan paksaan obat,
lalu kita yakin bahwa endapan asam urat di ginjal dan di sendi dianggap sudah aman? Tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang terjadi apabila kita rutin mengkonsumsi obat? Cepat atau lambat, dosis obat akan naik, jumlah obat akan bertambah, dan itu satu indikator penyakit dalam tubuh kita semakin parah. Mungkin itu dulu untuk intermezzo yang nanti kita akan lanjut dengan forum diskusi. Saya lanjutkan kembalikan kepada moderator, Dr. Agus atau Dr. Endah atau Dr. Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok Usen. Waduh, menarik sekali nih. Saya kayak seperti di ini ya, mengaca diri. Waduh, kurang. Ini menarik ya, Dok ya. 70% sakit kepala itu karena gangguan pencernaan. Dan kita selama hidup nggak pernah tune up sama balancing. Nah, ceritakan sedikit dong, Dok, sebelum kita mulai bincang-bincang dengan audiens, gimana caranya, Dok, untuk melakukan seperti itu. Karena saya merasakan sendiri nih tadi, Kak, lancar begitu ya. Silakan, Dok, bisa. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh manusia begitu kompleks mesinnya. Maka tidak gampang dipahami sehebat apapun seorang dokter. Bahkan kalau kita kumpulkan seluruh pakar yang gelarnya paling panjang seluruh dunia, dia tidak akan mampu memahami tubuh manusia lebih dari 10%-nya. Nah, yang kadang kita kurang bijak, mobil setiap 6 bulan kita tune up, kita balancing, kita ganti oli. Tapi kalau umur kita pada hari ini sudah 50 tahun, sekalipun dalam 50 tahun kita tidak pernah ganti oli. Padahal makanan yang kita masukkan pada hari ini, coba kita lihat. Dari pagi mulai sarapan sampai mau tidur, kalau yang dominannya makan di luar rumah, berarti berapa banyak racun yang kita masukkan ke tubuh kita setiap hari. Bahkan kalau kita lihat di era modern saat ini, buah pun diracun, sayur pun diracun. Apalagi yang tidak berusaha untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Tune up tubuh manusia itu banyak cara dan kadang cukup sederhana. Satu contoh. Ketika tubuh mengalami gangguan, satu contoh ada infeksi dalam tubuh. Ambil contoh misalkan kita terjangkit COVID-19. Khas hampir setiap orang sebetulnya ada gejala walaupun ringan. Maka mereka yang mengalami gejala ringan terjangkit COVID itu dianggap orang tanpa gejala. Sebenarnya tidak ada orang tanpa gejala. Kalau orang tidak ada gejala lalu divonis positif, kalau menurut saya yang salah pemeriksaannya. Karena kalau orang terinfeksi, sekecil apapun gejala mesti ada. Cuma dalam kondisi yang sehat atau pada anak-anak biasanya gejalanya itu tidak mengganggu. Demamnya demam yang masih ditoleransi oleh tubuhnya, tidak tinggi berlebih, tapi cukup konstan biasanya. Nah, ketika tubuh ada infeksi, misalkan terjangkit virus atau bakteri, atau anggap kita terjangkit COVID-19. Umumnya demam itu sinyal awal. Nah, demam itu sinyal positif bahwa tubuhnya ada infeksi. Infeksi bisa kena bakteri, bisa kena virus, bisa kena fungus, bisa kena parasit. Di era COVID seperti ini, anggap aja kena virus COVID-19. Variannya terserah, mau delta, mau theta, mau varian petruk juga masa bodoh. Ya, karena yang namanya virus dia bermutasi setiap saat. Ya, Maka kalau kita mikirin varian A, varian B, lalu vaksinasi yang akan diberikan varian yang mana? Gitu kan? Maka saya tidak terlalu peduli jenis varian apa. Yang penting kita kadang harus belajar bersahabat dengan penyakit. Karena ketika kita terjangkit satu infeksi, tentara tubuh kita itu sebetulnya sedang belajar berperang melawan musuh. Kalau yang tidak pernah belajar, ya akhirnya tentaranya ada tapi bodoh. Dikasih senjata tapi nggak tahu bagaimana menggunakan senjata itu. Maka ada bunyi apa itu? Mohon maaf.
Baik. Nah, ketika tubuh memberikan alarm, kalau tubuhnya yang bekerja dengan baik itu pasti ada alarm ketika ada kerusakan. Oke? Ketika tubuh memberikan sinyal alarm, aku demam pada hari ini. Pokoknya kalau demam, terserah. Apapun penyebabnya, itu indikator ada infeksi. Ya, tidak usah terlalu bingung dan sibuk mencari ini karena bakteri kah, virus kah, karena COVID kah atau bukan. Di era pandemik ini setiap orang harus siap-siap untuk terjangkit. Yang hadir pada malam ini yang belum kena siap-siap untuk kena. Kalau yang sudah pernah kena bersyukur, tentaranya pernah berlatih. Walaupun tidak jaminan tidak kena lagi, karena saya sudah kena 4 kali. Ya, jadi ketika tentara sering dilatih, dia akan semakin pandai, semakin pintar untuk berperang. Yang nggak pernah latihan, ya loyo. Jangankan kena COVID-19, jangankan kena varian Delta, varian Petruk aja bingung. Nah, ketika sinyal alarm awal itu mulai bekerja, apa yang harus kita lakukan? Lakukan detoksifikasi yang kita bisa lakukan di rumah. Caranya bagaimana? Ketika demam, demam merupakan respon alamiah tubuh kalau ada infeksi. Ketika demam, pembakaran cairan dalam tubuh lebih cepat. Dan demam adalah sinyal positif tubuh dengan bijak merespon ketika ada infeksi dalam tubuhnya. Nah, karena ketika demam, tubuh itu alamiahnya diciptakan oleh penciptanya, harus memunculkan sinyal demam kalau ada infeksi. Dan demam itu tidak selalu negatif. Karena demam itu sinyal positif tubuh, di mana itu bisa menjadi sinyal tubuh kita kelebihan toksik, dan tubuhnya harus bereaksi menghasilkan ekstra panas yang kita kenal dengan demam. Untuk membakar kelebihan toksik dalam tubuh kita yang tidak bisa dibakar atau dibuang dengan suhu normal tubuh biasa. Maka tubuh yang bekerja dengan baik, tubuhnya akan merespon. Muncul reaksi demam. Lalu ketika demam, itu sinyal positif, pembakaran cairan akan lebih cepat. Apa yang kita harus lakukan? Bukan cari obat peredak demam. Silakan Anda minum obat peredak demam apabila demamnya sudah beresiko atau dianggap fase bahaya. Seperti 38,5 atau 39. Ya. Sebelum masuk level itu, kita antisipasi sedini mungkin. Maka obat demam atau infeksi apapun yang memunculkan sinyal demam adalah berikan cairan lebih banyak dari biasanya. Kalau kita tidak punya penyakit jantung atau penyakit gagal ginjal kronis atau penyakit yang harus dibatasi cairan, setiap orang yang mengalami gejala demam karena infeksi apapun, langkah bijak yang insya Allah akan menyelamatkan dengan cepat dan akan memperbaiki tubuh dengan cepat, berikan tubuh cairan 4 liter dalam 1 hari. Minum dari bangun tidur sampai jam 6 sore, jangan kurang dari 3-4 liter, air putih hangat, agak panas, lebih panas senyamannya di lidah, lebih baik. Apabila kita melakukan ini, 70% demam itu sudah teratasi. Apakah itu karena COVID, varian Delta, varian Inggris atau India, atau varian Petruk dari Indonesia akan muncul katanya kemudian. Sebentar lagi. Maka sebelum muncul kita antisipasi. Dan itu langkah bijak untuk melakukan detoksifikasi atau tune up tubuh secara alamiah di rumah. Berapa hari sampai demam itu reda? Kalau kita curiga karena COVID, lakukan minimal 3 hari. Ya. Terapi 4 liter air putih hangat agak panas, tapi minumnya jangan dikala makan atau langsung habis makan kenyang, minum kenyang. Itu tidak disarankan. Mungkin itu satu contoh tune up dengan terapi air. Nah, ada lagi metode tune up. Harusnya kita cukup bijak.
Di rumah sakit holistik ini rumah sakit satu-satunya yang memberikan program tune up tubuh bagi setiap orang, baik sehat apalagi sakit, apalagi punya penyakit degeneratif, penyakit yang seumur hidup minum obat, penyakit degeneratif itu. Ya disarankan 3 minimal 6 bulan sekali ikut program tune up, ada 3 hari, ada 4 hari. Kalau yang memang kompleks persoalannya disarankan 7 hari. Setiap 6 bulan sekali. Oh, enggak punya duit atau enggak punya waktu, ya boleh setahun sekali. Oh, masih juga enggak punya waktu, ya seumur hidup sekali lah gitu paling tidak. Kalau seumur hidup sekali juga enggak punya waktu, ya boleh nanti nunggu turun mesin baru datang ke holistik. Karena banyak pasien saya pejabat tinggi, orang secara ekonomi super kaya, ketika kita tegaskan, Pak, Bu, penyakit Bapak dan Ibu sudah berisiko komplikasi ke gagal ginjal. Segera lakukan tune up masuk rumah sakit holistik. Minimal ya 3-4 hari kalau tidak punya waktu lama. Tidak sedikit mereka mengatakan belum punya waktu. Dan ini terjadi secara nyata. Mereka yang selalu mengatakan tidak punya waktu, pada satu waktu datang, sudah kondisi stroke, gagal ginjal, tidak bisa bangun, badannya bengkak semua, itu sudah kerusakan multi organ. Lalu istrinya bertanya kepada saya, gimana peluang sembuh suami saya? Saya bilang, Bu, suami ibu masuk stadium doa, jadi obatnya doa yang paling penting. Sambil kita berusaha. Wallahu a'lam. Baik, itu sekilas info. Baik, terima kasih Dok Husin. Baik, kasih kesempatan dulu ya Dok. Baik Dok, sebelum kita buka pertanyaan, ini ada di chat ya, ada Bunda Aufa ya bertanya, Dok, kalau sakit disentri buat anak, apa yang bisa diobatin secara holistik gitu? Baik, yang jelas disentri itu adanya infeksi, pada jaringan usus atau pencernaannya. Ditandai biasanya berak campur darah. Tapi sebelum masuk fase itu sebenarnya perhatikan apakah buang air besar anak itu rutin lancar apa tidak setiap hari. Karena orang tua di rumah seringkali rajin menanyakan anak-anaknya, nak sudah makan belum? Nak sudah makan belum? Kalau dia sakit, nak ayo makan, dipaksa terus makan. Tapi dia tidak pernah bertanya, nak sudah buang air besar hari ini atau belum? Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membahas urusan disentri, coba perhatikan, budayakan, setiap hari kita bertanya sama anak-anak kita, bahwa apabila kita dan anak-anak kita setiap hari makan, buang air besar harus setiap hari. Lalu tanyakan, sulit atau tidak? Karena tidak sedikit banyak anak di bawah datang ke saya dengan keluhan demam tinggi, infeksi berat, macam-macam keluhannya. Ternyata buang air besarnya ada yang seminggu sekali. Yang kedua, konstipasi atau sulit buang air besar itu salah satu sumber utama infeksi dalam tubuh kita. Ingat, Bapak dan Ibu sekalian, 70% sistem pertahanan tubuh kita itu adanya di sistem pencernaan kita. Dan 70% perbaikan tubuh harus dimulai dari perbaikan pencernaan kita. Dan hampir setiap orang dari kita punya masalah pada pencernaan. Maka tidak salah ketika ada kata-kata bijak dalam bahasa Arab yang mengatakan al-maidah baitud da', perut sumber utamanya penyakit. Nah, ketika seseorang dicurigai ada disentri, ya yang pertama kita harus lakukan rubah pola makan segera. Berikan cairan yang cukup. Kalau punya madu, berikan air madu yang sering, air madu hangat. Kalau ada air kelapa, berikan air kelapa yang sering. Dan hentikan dulu semua makanan hewan dan semua makanan yang digoreng atau minyak. Kenapa? Karena makanan hewan, makanan yang paling susah dan paling lama dicernanya. Apalagi daging merah, bisa 3 hari, 4 hari, ya, tidak tercerna dengan baik. Dan ketika sistem pencernaan kita bermasalah, jangan dibebani untuk bekerja lebih berat. Lalu semua makanan yang berminyak. Semua makanan yang berminyak pasti beban kepada pencernaannya paling tinggi. Dan itu penyumbang toksik paling besar. Maka antisipasinya adalah seperti itu.
Kalau infeksi berlanjut, boleh konsumsi antibiotik. Di rumah sakit kita biasanya diberikan antibiotik alami dulu. Karena obat-obat kimia kalau terpaksa baru diberikan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih. Bisa menjawab ya, Bunda Aufa. Baik, ini ada di chat lagi Bu Neneng Maria ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Saya memasuki usia 40 tahun. Waktu masih usia 40 tahun sering sakit kepala jika haid. Sekarang usianya 44 tahun. Kenapa ya, Dok? Baik, 40 tahun masa transisi ibarat mobil, kalau perawatannya kurang baik, maka risiko turun mesin lebih cepat. Maka kesehatan seorang di usia tua itu ditentukan pada usia 40 tahun. Maka ketika usia 40 tahun, perhatikan oli dan bensinnya harus diberikan oli yang baik untuk tubuhnya. Jangan terus-terusan dikasih oli campur sama bensin 2 tak. Head sakit kepala memang ada gangguan hormonal, bisa jadi pada usia 40, karena wanita sekarang banyak yang menopause lebih cepat. Ya. Antisipasinya kalau boleh saya menyarankan, coba ketika menjelang menstruasi, beberapa hari sebelumnya atau dirutinkan, tidak nunggu harus menstruasi, rutinkan coba minum rendaman kurma 7-9 butir, rendam semalaman dengan air biasa, lalu pagi-pagi dipakai untuk sarapan. Yang kedua, saran saya perbanyak sayur-sayuran kukus, terutama labu siam, labu kuning, timun, sama pepaya muda. Itu sangat baik juga untuk menstabilkan hormonal dalam tubuh kita. Dan kalau masih berlanjut, biasanya kita berikan ada obat nutrisi, karena ada kemungkinan ya itu gejala-gejala menuju ke arah menopause. Maka saran saya 30 menit jalan pagi itu akan sangat membantu, dan coba biasakan setiap bangun tidur minum air putih hangat 2 gelas dan habis mandi 2 gelas lagi. Jadi pagi-pagi sudah bisa masuk 1 liter. Insya Allah kalau diikuti itu paling tidak bisa memperbaiki keadaan. Dan kalau tidak sulit untuk mendapatkan buah delima, ya minum jus buah delima setiap hari atau minimal seminggu 2-3 kali. Itu juga sangat bagus untuk gangguan pada menstruasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Ini makin banyak, ini makin malam. Ini buka konsultasi khusus ini Dok. Dok, ini ada Pak Yogi, ya, Yogi Stibet ya. Kalau sakitnya bronkitis Dok, hampir setiap tahun kambuh. Bagaimana metode tune up-nya Dok? Baik. Orang yang sering mengalami infeksi pada saluran pernapasan, biasanya setiap ke dokter akan diberikan antibiotik. Okay. Satu hal yang perlu dicatat, okay. Infeksi pada saluran pernapasan lebih banyak disebabkan karena virus ketimbang karena bakteri. Maka kalaupun ketika bronkaitisnya kambuh, kita minum antibiotik terkesan sembuh sementara, tidak lama kemudian biasanya akan kambuh lagi, dan apabila kambuh lebih sering, antibiotik yang biasa dikonsumsi sudah tidak akan bekerja kembali, sudah imun, sudah resisten. Dan tidak sedikit banyak pasien yang mengalami gangguan yang sama ketika datang ke rumah sakit holistik. Di tempat kita ada bioresonance scanning. Itu metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang frekuensi atau disebut dengan bioseluler diagnosa. Setelah kita lakukan diagnosa dengan itu, justru yang dominan bukan bakterinya, malah virusnya. Dan ada virus yang spesifik yang biasanya menyerang saluran pernapasan yang disebut dengan adenovirus. Dan sekali lagi, virus itu tidak bisa dilawan dengan obat, apalagi cuma antibiotik. Karena dunia kedokteran sampai hari ini sebenarnya tidak punya obat antivirus. Nah, maka hanya sistem pertahanan tubuhnya yang mampu melawan. Lalu obatnya apa? Separuh obat untuk mereka yang sudah punya gangguan bronkaitis rutin, karena lama-lama akan jadi penyakit seperti alergi rutin.
ya. Batuk yang tidak kunjung reda walaupun tidak terlalu mengganggu. Separuhnya obat adalah olahraga 30 menit setiap hari. Kalau bisa pagi-pagi sebelum sinar matahari keluar. Ya, jalan minimal 2 km sambil olah napas, ya. Tarik napas panjang lewat hidung, keluarkan lewat mulut sambil berjalan kaki. Dan sangat baik dibiasakan mandi dengan air dingin, pada waktu subuh, ya. Karena itu tonik buat paru. Bagi mereka yang punya asma, punya flu alergi, yang gampang bersin-bersin, atau yang memang paru-parunya sensitif, mandi pada waktu subuh dengan air dingin itu tonik yang paling hebat untuk paru-paru. Yang kedua, coba setiap sebelum tidur, rutinkan konsumsi habatus sauda atau jintan hitam yang masih powder, digerus sendiri, setengah sendok teh campur madu, minum setiap hari sebelum tidur. Sama disarankan untuk konsumsi madu asli 2 sendok pagi, 2 sendok malam. Mungkin di Indonesia untuk obat dan apa saja jenisnya, Syukron? Baik, saya dulu pernah merintis pengembangan jamur obat atau medicinal mushroom, ya. Jadi tidak semua jamur memang bisa dipakai buat obat, ya. Yang khas umumnya dipakai untuk obat itu yang pertama jamur maitake. Cuma yang mengembangkan di Indonesia setahu saya masih sangat susah, masih sangat langka. Karena ini termasuk tidak gampang untuk dikembangkan, ya. Dan kebanyakan malah dari Jepang datang. Yang kedua ada jamur lingsi atau jamur ganoderma. Itu yang pernah saya kembangkan. Yang ketiga ada jamur Trametis versicolor yang salah satu yang terbaik untuk mengobati penyakit liver cirrhosis atau pengerasan hati. Yang keempat, jamur shiitake yang mudah didapat di pasaran yang kita kenal dengan jamur kancing. Maka untuk gampangnya rutinkan aja makan jamur kancing. Kenapa jamur baik untuk obat dan jamur juga sebagai protein yang sangat baik? Karena jamur itu polisakaridanya sangat tinggi dan polisakarida itu sangat baik juga sebagai anti cancer, ya, terutama pada jamur lingsi, maitake dan shiitake. Jamur shiitake mudah didapat, bisa dibeli, rutinkan minum sup jamur shiitake. Itu juga salah satu upaya untuk membangun sistem pertahanan tubuh kita dengan baik. Baik, Dok. Ya. Bisa menjawab, cukup jelas nih. Ya, ini Bu Hajah Endah ya. Bu Hajah Endah. Pintar melakukan isoman. Baik, satu hal yang perlu dipahami adalah COVID-19 ini bisa menyerang saluran pernapasan, bisa menyerang kepala, bisa menyerang indera perasa, bisa menyerang saluran pencernaan. Justru belakangan varian COVID yang baru ini lebih banyak menyerang kepala dan saluran pencernaan. Dan tidak sedikit mereka yang COVID atau yang positif COVID ketika kita periksakan, tipesnya juga positif. Ada yang mengarah ke kayak DB-nya juga positif. Itu tidak selalu pasti DB dan tidak selalu pasti tipes. Yang namanya infeksi pada saluran cerna atau radang pada usus, kan tipes itu radang pada usus. Kalau semakin parah, luka ususnya. Gejalanya demam dan sakit kepala. Maka bukan karena isolasi mandiri kita kena tipes, tapi COVID yang menyerang saluran cerna bisa dimakan ususnya, bisa dimakan lambungnya. Maka tidak sedikit orang yang terjangkit COVID-19, selera makannya hilang selama beberapa hari. Maka ketika keluhan itu muncul, yang kita lakukan apa? Berikan makanan yang ringan di cernanya. Kalau saya lebih menyarankan optimalkan 60% makanan kita buah ketika kita terjangkit
COVID, apalagi menyerang saluran pencernaan. Oh, tidak ada selera makan. Oh, makannya tidak bisa masuk dengan dikunyah. Ya, di jus saja semuanya, nggak ada masalah. Cuma kalau dicurigai ususnya bermasalah, apalagi ada luka, apalagi dicurigai tipesnya positif, maka cari buah-buahan manis, hindari buah-buahan asam, dan perhatikan yang paling penting adalah buang air besarnya tetap lancar. Maka siapapun yang mengalami COVID dengan menyerang saluran cerna, saran saya rutinkan buah naga merah dan pepaya serta alpukat makanan harian sehari-hari kita. Bahkan optimalkan makanan itu. Karena buah naga merupakan buah yang memiliki efek laksatif atau pencahar alami yang sangat baik. Itu mungkin jawabannya. Bagus, ya. Terima kasih. Ini juga bisa dipakai bagi yang kesulitan buang air besar ya dok ya, yang tadi alpukat, buah naga, pepaya tadi ya. Untuk... Perpaduan pepaya dan buah naga itu dua buah yang terbaik sebagai pencahar alami. Dan ketika ada infeksi dalam tubuh kita yang perlu diperhatikan lebih serius, bukan ngurusin demam, ngurusin keluhan-keluhan yang kadang mengganggu, tapi kita cuekin masalah buang air besar. Justru usus kita ibarat WC rumah kita, kalau WC-nya macet, kuman apapun berkembang dengan suburnya di situ. Terima kasih. Bagus, ya, terima kasih dok. Ini agak berbeda nih pertanyaannya. Dari Laura, terima kasih dok atas ilmunya, luar biasa. Ini ingin bertanya, kesehatan itu terutama dari pikiran kita ya dok. Bagaimana menjaga pikiran agar selalu tenang dan positif gitu. Baik, satu hal yang perlu kita tahu bahwa tubuh manusia itu dibagi menjadi dua alam. Ada alam fisik yang bisa dilihat, diraba, dirasa. Ada alam non fisik seperti alam pikiran, salah satunya mental, emosional, psikologikal, pikiran. Nah, ini semua non fisik. Ada teori yang mengatakan 70% penyakit disebabkan karena pikiran. Ini tidak selalu benar, bahkan saya katakan salah. Ada yang mengatakan, oh 70% penyakit disebabkan karena pola makan. Itu juga tidak benar. Intinya setiap orang lahir tergantung genetiknya masing-masing. Ada yang secara genetik pikirannya lebih lemah ketimbang fisiknya. Maka makan jorok pun fisiknya nggak gampang sakit. Tapi karena pikirannya lebih lemah, stres sedikit saja langsung sakit. Ada yang secara genetik pikirannya dia tahan banting. Beban stres begitu banyak dan dahsyatnya, dia masih nagen aja. Dia tidak mudah depresi. Tapi ketika salah makan sedikit, dia gampang sakit. Maknanya, kenali tubuh kita secara genetik kelemahannya di mana. Kalau anak di rumah menjelang ujian selalu mengeluh sakit kepala, itu kemungkinan secara genetik dia pikirannya lemah. Maka kalau punya beban pikiran berlebih, dia akan mudah sakit, termasuk akan mudah depresi di kemudian hari. Itu jawabannya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini yang menarik, ini banyak sekali nih. Ini tadi, oke. Baik, sebentar. Baik dok, ini Laura sudah, kemudian ini yang tadi berhubungan dengan demam lagi ya, jadi Akmasar. Dok, ibu saya sekarang demam panas, namun kadang dingin menggigil, sudah 3 hari. Jadi bukan demam panas, tapi kadang dinginnya menggigil. Bagaimana dok? Sudah 3 hari. Oke. Yang jelas demam dan menggigil itu sinyal ada infeksi. Banyak yang demamnya tinggi tetapi dia kedinginan. Yang namanya tubuh manusia ketika terjangkit infeksi kadang koslet bekerjanya. Harusnya ketika demam tidak kedinginan, tapi banyak yang demam kedinginan hebat bahkan berselimut. Nah, intinya adalah itu sinyal ada infeksi yang cukup serius dalam tubuhnya. Antisipasinya yang harus dilakukan karena demam seperti ini kalau terus-terusan diberikan penurun panas, dia akan semakin bergejolak, tidak stabil. Karena ketika demamnya turun terlalu cepat, dia akan semakin kedinginan, bahkan itu terlalu berisiko untuk jantungnya. Apalagi kalau usianya sudah cukup lanjut. Yang harus dilakukan adalah berikan air putih hangat, kalau dia tidak ada diabetes, campur madu sesering mungkin. Kalau dia ada air mudah untuk mendapatkan air kelapa, berikan air kelapa. Karena air kelapa itu dia punya sifat diuretik dan isotonik. Maka
untuk demam sangat baik sekali diberikan 1-2 butir air kelapa, bahkan boleh kelapanya juga diblenderkan, diminumkan. Intinya adalah ketika demam karena apapun, baik dengan ada menggigil ataupun tidak, berikan cairan sebanyak apa yang kita bisa. Tapi dengan satu catatan, ketika kita minum banyak akan banyak kencing. Dan kalau demamnya karena COVID, maka sebaiknya kencingnya kalau ibu-ibu pakai pempes dulu saja, apalagi di malam hari. Supaya tidak terlalu banyak bergerak, yang dikhawatirkan saturasi oksigen yang sudah rendah dengan banyak bergerak, dia akan risiko menurunkan saturasi oksigen. Dan kalau saturasi oksigen itu sudah di bawah 90, teorinya tidak disarankan turun dari tempat tidur. Itu antisipasi yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Ini dari Bu Melinda ya. Dok, benar, dia dua pertanyaan. Dok, benarkah perut buncit itu disebabkan oleh salah satunya usis? Apa itu ya? USYS. Kemudian beliau menanyakan lagi, dok, benarkah kalau perut buncit salah satunya karena usus besar kita yang kotor dan perlu didetok? Kalaupun benar, bagaimana cara mendetok usus besar? Yang jelas perut buncit penyebabnya bawah minyak. Ada yang secara genetik memang orangnya memang gampang gemuk ya. Dari wajah juga kelihatan kalau secara genetik dia mudah gemuk. Yang kedua, salah satu yang bisa jadi pemacu perut buncit itu juga kebiasaan minum air dingin. Maka kebiasaan minum air es atau air dingin itu sebaiknya dihilangkan. Ya, di samping tidak bagus untuk organ-organ lainnya juga salah satunya dia bikin perut buncit karena dia lambat proses turunnya sampai ke ginjal. Nah, yang kedua, perut buncit bisa juga karena konstipasi, sering sulit buang air besar. Karena ada pasien yang buang air besarnya cuma seminggu sekali dan itu berjalan bertahun-tahun gitu ya. Intinya adalah biasakan sit up dan jalan cepat, itu upaya yang sangat baik untuk memperbaiki perut buncit. Bagi wanita yang sudah melahirkan, ya itu hal yang lumrah ya ketika perutnya melebar. Antisipasinya ya dengan olahraga BL, jalan cepat, itu juga sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih teman menjawab. Sekarang dari Bu Retno nih ya, kaitannya dengan menopause ya. Gejala apa yang paling menonjol menjelang menopause? Adakah makanan yang harus dimakan atau dipantang menjelang menopause? Terima kasih dok. Oke, khas wanita yang menjelang menopause itu yang paling banyak dialami biasanya hot flashes. Jadi muka terasa kayak panas, kayak kebakar. Itu karena gangguan keseimbangan hormonal. Ya. Apabila keluhannya terlalu banyak, dia membutuhkan pengobatan. Ya. Ada nutrisi-nutrisi yang harus diberikan untuk menyeimbangkan hormonalnya yang sudah mulai tidak stabil. Salah satu upaya yang kita bisa antisipasi kalau dari makanan, kurma, pepaya muda, cambah, labu kuning, labu siam, itu juga sangat baik untuk dikonsumsi rutin dengan porsi yang lebih banyak dari biasanya. Boleh diurap, boleh dikukus, boleh juga dibikin sop, sayur sop. Itu mungkin antisipasinya. Intinya setiap wanita akan mengalami menopause, itu hal yang lumrah. Tapi kalau keluhannya terlalu banyak, itu ada gangguan keseimbangan hormonal yang terlalu dominan, yang kadang butuh terapi hormon. Karena biasanya kita ada terapi hormon alami dengan memberikan human growth hormone, hormon alami pertumbuhan, yang itu bisa menyeimbangkan hormon yang tidak seimbang. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Ada lagi dari Akmazar. Dok, kalau sakit ambeien dalam tidak muncul di anus, tapi ada sedikit darah keluar di akhir BAB. Mohon sarannya dok. Baik, yang jelas tandanya ambeien itu bisa keluar darah, bisa juga tidak keluar darah. Kalau kita salah makan pedas, kemudian buang air besar kita terasa panas, kalau mungkin pedasnya kebanyakan, kadang keluar darah, ambien luar maupun dalam sama tidak baiknya, bahkan di dalam bisa lebih berisiko. Ya, karena itu terjadi luka ya pada mucous membrane ususnya.
Kalau lukanya itu masif, apalagi BAB-nya sering keras, itu gesekan kotoran bisa terjadi pendarahan hebat. Saya pernah punya kasus ambeien dalam, sekali pendarahan 1,5 liter. Dan itu bisa beresiko fatal ya kalau tidak ditangani dengan cepat. Intinya adalah antisipasinya, hindari makanan yang jadi pemacu. Biasanya makanan pedas, cabai-cabean, ya, kemudian semua makanan yang bikin buang air besar kita jadi sulit. Kalau buah-buahan kayak salak tidak disarankan, kemudian manggis karena sifatnya panas ya. Kalau terlalu banyak makan manggis biasanya dia akan mudah mengeluarkan darah ketika BAB. Maka makanan-makanan yang jadi pemacu sebaiknya dihindari dan setiap orang bisa berbeda. Intinya jangan sampai buang air besar kita sulit dan ngedan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Dari Pak Rahmat, untuk penyakit gula darah atau diabetes, bagaimana cara pengobatan alami tanpa obat? Pola makan seperti apa untuk penyakit tersebut, dok? Yang pertama yang harus dipahami adalah penyakit gula darahnya itu apakah baru kena, apakah sudah menahun, lalu apakah sebelumnya dikontrol dengan berbagai obat-obatan, karena penanganannya berbeda. Kalau di tempat kita penyakit gula darah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu gula darah dini baru kena dan belum terbiasa minum obat, itu mudah masih bisa diantisipasi dengan hanya menata pola makan. Tapi kalau sudah sekian bulan, apalagi tahun, ya, dan sebelumnya dia rutin mengkonsumsi obat-obatan, maka obat kimianya kita akan ganti dengan obat-obat dari bahan alam. Nah, obat-obat dari bahan alam pun ada yang untuk stadium awal, ada yang untuk stadium menengah, ada yang untuk stadium lanjut. Ada pasien yang kadang sudah ketergantungan insulin, bukan cuma insulin, kadang didobel juga dengan obat-obat standar kimia, maka itu akan dikurangi perlahan. Intinya adalah separuh obat untuk mengobati dan mencegah diabetes itu adalah olahraga. Bagi penderita diabetes, olahraga itu sama pentingnya dengan kita makan. Maka kalau kita makan setiap hari, olahraga juga harus setiap hari. Yang kedua, semua yang namanya gula dan turunannya hindari. Nah, kalau bisa beras pun ganti pakai beras merah yang tidak dipoles, kalau bisa cari yang organik. Karena beras putih juga itu sumber gula. Lalu berikan tubuhnya asupan sayur lebih banyak dari makanan yang lainnya dalam diet kesehariannya. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Dari Gamari, dok, bisakah kita mengganti obat darah tinggi dengan yang non kimiawi? Ini juga disambung dengan Enik ya. Selamat malam dok, usia saya 53 tahun dengan hipertensi. Bagaimana caranya tune up supaya tensi tidak tinggi? Terima kasih dok. Baik, 85% mereka yang rutin mengkonsumsi obat kimia, kita bisa ganti dengan obat-obat yang bukan kimia. Yang perlu dicatat adalah kembali lagi sama, sudah stadium berapa hipertensinya, apakah awal atau sudah lanjut. Ada yang hipertensinya sudah didobel obatnya, itu tidak boleh berhenti sekaligus. Ya, jadi ada orang yang bisa lepas obat kimianya, ada yang cuma bisa dikurangi porsi obatnya. Maka tiap orang berbeda-beda. Nasihat saya bagi penderita hipertensi adalah hindari daging merah dan makanan yang berminyak. Lalu setiap makan nasi coba rutinkan jadi lalapan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, diiris-iris, campur irisan tomat dan timun, boleh campur kecap sedikit, itu jadikan lalapan ketika kita makan padat atau makan nasi. Terima kasih. Baik, itu juga sama dok, ini ada juga kaitannya dengan stroke ya, tapi sudah sembuh. Bagaimana supaya tidak tergantung dengan obat dan pola makannya? Apa sama dengan tadi dok atau tambahan lain? Nah, satu hal yang perlu dipahami, setiap orang yang pernah kena stroke, kalau tidak dicegah dia akan kena stroke yang kedua. Kita akan kena stroke yang ketiga. Karena apa? Kan sumber masalahnya dari darah yang pekat. Karena terlalu lama kepekatannya ini, kerak numpuk di pembuluh darah otak, terjadilah penyumbatan.
Kalau penyumbatannya terlalu masif dan bikin pembuluh darahnya jadi mengeras, pembuluh darahnya bisa pecah. Nah, pecah pembuluh darah itu disebut dengan stroke hemorrhagic. Kalau yang cuma penyumbatan, stroke non-hemorrhagic. Intinya, semua orang yang pernah kena stroke harus mencegah lebih dini dengan memperbaiki pola hidup, pola makan, dan pola stresnya untuk mencegah tidak terjangkit stroke yang kedua atau ketiga. Antisipasinya bagaimana? Makanan tetap obat utama yang bisa memperbaiki kekentalan darahnya. Karena obat pengencer darah kalau sudah rutin dikonsumsi juga lama-lama dia tidak akan ngefek lagi. Saya tidak bisa mengatakan harus bagaimana, maka itu harus saya lihat secara fisik, harus saya evaluasi seberapa masif penyumbatan di otaknya. Terima kasih. Ya baik. Jadi ke Purwakarta ya, Dok. Ya. Jika berkenan. Ya, jika berkenan. Saya lihat di beliau beralamat di Purwakarta. Ada di Jakarta belum ada ya, Dok? Rumah sakitnya, Dok? Atau Rumah sakit kita adanya di Purwakarta pusatnya. Pusat, kita ada cabang di Pekalongan. Kita baru buka di Bali, di Dreamland. Tapi semenjak era Corona, Bali belum terlalu masif pergerakannya karena pas kita buka, pas Corona muncul. Baik, ya. Baik. Masih, Dok. Ini lagi dari Hajah Endah. Ini intinya begini, Dok. Beliau sudah sangat ketat ya dengan prokes atau disiplin, masker dan lain-lain itu. Namun kok tetap terpapar COVID, Dok ya. Mohon penjelasan, Dok. Ini dari Hajah Endah gitu. Baik. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu ya membantu untuk sedikit bisa terhindar dari terjangkitnya COVID. Cuma kalau teori keyakinan saya seperti ini. Menghadapi pandemik ini semua orang bakal kena. Dan kita tidak harus takut ketika terjangkit. Salah kita sibuk takut terjangkit, cuma sibuk kesana kemari bawa disinfektan. Pada disinfektan berlebih juga itu ngerusak sistem imun, terutama di permukaan telapak tangan kita ya. Maka saya hampir tidak pernah mau menggunakan disinfektan untuk tangan saya. Nah, yang perlu dipahami bukan takut terjangkit COVID, tapi harus mempersiapkan diri. Ketika kita terjangkit, kita tahu antisipasinya, dan kita mempersiapkan sistem pertahanan tubuh kita untuk bekerja. Karena COVID hanya bisa dilawan dengan imunoterapi, dengan memperbaiki sistem imun pertahanan tubuh kita. Dan tubuh manusia sudah dirancang begitu hebatnya oleh Allah. Kenapa tidak mampu berperang melawan COVID? Ya karena sistem imunnya mandul. Kan pandemik itu salah satu indikator bahwa masyarakat dunia sistem pertahanan tubuhnya sudah bobrok dan mandul. Maka kalau ada penyakit di satu daerah, dia mudah merembak kemana-mana. Karena yang dimakan sekarang serba instan. Makanan instan, ketika sakit sibuk nyari obat instan. Maka sistem pertahanan tubuhnya tidak bekerja dengan baik. Maka intinya di luar 3M, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, saran saya, ibu harus cuci bagian dalam tubuh ibu lebih banyak, lebih sering di era pandemi COVID-19 ini ketimbang cuci tangan bagian luar. Kenapa? Seringkali racunnya dimasukin terus ke dalam tubuh kita, di luar kita bersihkan setiap hari. Maka makanan pembersih racun dalam tubuh kita yang paling baik, tingkatkan asupan buah dan sayur dalam porsi yang cukup banyak, lebih banyak daripada makan nasi dan yang lainnya. Itu langkah bijak melawan COVID-19. Terima kasih. Baik, sudah bisa membantu. Ini juga kaitan dengan COVID lagi. Bu Lorencia, Dok, istri saya hamil, berarti dan ini berarti Lorencia Sanjaya berarti bapak ini.
istri saya hamil 5 bulan dan baru pulih dari COVID-19. Bagaimana langkah-langkah untuk memulihkan kondisi istri saya dan membooster imun dan nutrisinya? Terima kasih, Dok. Saran saya berikan asupan buah-buahan tidak kurang dari 60% makanan hariannya. Kalau dia baru perawatan kopi dengan standar obat-obat kimia, khawatir berdampak kepada bayinya. Maka pada usia kehamilan 9 bulan itu sangat bijak berikan rendaman kurma setiap hari. Itu juga satu upaya untuk mempermudah proses melahirkan dan mengurangi resiko pendarahan ketika melahirkan. Paling tidak buah-buahan lokal saya lebih menyarankan konsumsi 50-60% asupan harian dia dengan buah-buahan, karena itu metode detoksifikasi yang sangat bijak setelah kita banyak mengkonsumsi obat-obatan. Terima kasih. Dok, kita kan masih sekitar 19 menit lagi, Dok. Tapi ini banyak sekali pertanyaan. Ini mau diperpanjang atau sesuai waktu saja, Dok? Tidak kebijakan. Kalau di saya cuma 2 menit lagi nih waktunya. Oh, begitu. Oh, jadi Dok dikasih waktu 2 menit ya? Sampai jam 9. Betul. Oh, baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, karena sangat banyak sekali ini antusias ya. Mudah-mudahan dokter nanti bisa berkenan lagi, kembali lagi. Dok, sebelum kita akhiri ya, mohon maaf ya Bapak Ibu yang tanpa ini ya. Satu lagi aja, Dok. Ini ada penting ini. Ini anak saya sekarang 10 tahun ya, dari Bu Sinta, dari Bandar Lampung. Sejak 4 tahun kena ISPA, alergi udara dingin. Kalau kumat-kumat bersin, bisa sampai siang atau sore. Kepala sampai pusing dan bisa meriang. Bagaimana terapinya, Dok? Oke. Bersin-bersin, mudah kena batuk, itu didominasi biasanya alergi dampak dari setelah pengobatan ISPA. Anak yang sejak kecil sudah rajin dikit-dikit antibiotik, biasanya akan muncul dampak alergi. Dia tidak tahan dengan dingin, tidak tahan dengan debu, atau ketika salah makan mudah sakit. Saran saya sederhana, suruh jemur sinar matahari yang rajin, setengah jam setiap hari. Lalu kalau tinggal di Lampung, orang Lampung atau orang Sumatera itu kan kurang konsumsi buah-buahan. Maka coba dibiasakan. Dan perhatikan juga mereka yang kurang mengkonsumsi buah dan sayur, karena orang Sumatera biasanya agak kurang konsumsi sayur. Ya. Maka di restoran Padang hanya disediakan daun singkong biasanya. Selain itu enggak ada. Yeah. Coba bagi anak yang saran saya biasakan konsumsi buah dan sayur dalam porsi yang cukup. Perhatikan buang air besarnya harus lancar setiap hari. Kalau dia agak susah mengkonsumsi sayur, karena anak-anak sekarang jangankan sayur, buah aja susah. Maka berikan biji selasih atau sesame seed 2-3 kali sehari, 1 sendok teh, campur air dengan air hangat, campur madu 2 sendok. Rutinkan setiap hari. Minimal 1-2 kali. Itu akan membantu. Yang jelas mudah bersin, gampang batuk, gampang sakit, itu dampak penurunan sistem imun yang harus diperbaiki. Dan jemur sinar matahari, cukup asupan buah, dan kalau tidak ada masalah dengan asupan atau konsumsi lemon, rutinkan minum lemon juice 1-2 kali sehari, campur madu 2 sendok. Madu merupakan tonik untuk paru-paru yang sangat hebat dan sangat baik. Bagi anak yang mudah batuk, mudah terkena alergi, saran saya rutinkan konsumsi madu 2-4 sendok makan setiap harinya. Terima kasih. Baik, Mas Dok. Ini waktu masih 1 menit, Dok. Ini sekaligus penutup, Dok. Ini saya pilih ya. Ini ada yang menarik. Tadi Dok mengatakan di depan dari Pak Khairul, dikatakan bahwa kita mesti berusaha untuk bersahabat atau menselaraskan dengan sakit atau penyakit yang ada di sekitar kita. Konkretnya seperti apa itu, Dok? Apakah bersikap sabar dan berpikir positif dapat membantu juga mencapai keselarasan tersebut, Dok? Sekaligus, Dok, menutup ya pembicaraan. Silakan, Dok. Ya. Sekaligus saya tutup acara malam ini dari materi saya. Bapak dan Ibu sekalian, generasi kita sekarang ini, apalagi anak-anak kita, terbiasa kalau sakit, terbiasa dengan pola hidup instan. Kita
Kita makan makanan instan, minum minuman instan, dan kalau sakit pun kita sibuk nyari obat instan. Akhirnya sistem pertahanan tubuhnya tidak bekerja, bahkan semakin kesini semakin mandul. Maka ketika kena wabah pun bingung semua. Ya, padahal harusnya antisipasi wabah itu sederhana. Kalau edukasi kepada masyarakat untuk memperbaiki pola hidup dan pola makannya itu berjalan, tidak perlu negara harus babak belur seperti ini. Intinya adalah, kenapa saya katakan kadang kita harus belajar bersahabat dengan penyakit. Karena kebiasaan meredam keluhan secara instan itu seringkali berdampak fatal dalam jangka panjang. Satu contoh, saya punya contoh kasus anak dari asalnya cuma demam, lalu dibawa ke dokter, diberikan antibiotik dan penurun panas, lalu setelah diminumkan kejang-kejang. Kenapa? Karena demam itu sinyal positif bahwa ada kelebihan toksik pada sistem pencernaan si anak. Lalu ketika demamnya muncul, lalu diberikan obat standar antibiotik, penurun panas, bukannya demamnya berkurang, bukannya keluhannya berkurang, yang ada justru merespon balik semakin kompleks masalahnya. Anak kejang sampai setiap jam. Kenapa? Karena sumber penyebab demamnya tidak diatasi. Setelah datang ke tempat kami dalam kondisi yang sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit dengan hanya asal mulanya demam. Dan anak datang ke tempat kita sudah tidak bisa bicara, tidak bisa masuk makanan lewat mulut, makan sudah melalui angin kete. Anak itu bertahun-tahun buang air besarnya 7 hari 1 kali atau 1 minggu sekali. Dan itu tidak pernah teratasi. Lalu ketika saya tanya sama ibunya, Bu, kapan terakhir anak ibu buang air besar di rumah sakit? Karena dia sudah pindah di 3 rumah sakit selama 3 bulan. Si ibunya bilang, seingat saya 1 bulan yang lalu anak saya buang air besar. Maka selama ini kenapa obat tidak bekerja? Karena sumbernya tidak teratasi. Kenapa kadang kita harus bersahabat dan bersahabat dengan tubuh ketika muncul keluhan ketidaknyamanan? Maknanya cari sumbernya, jangan terburu-buru meredam keluhan. Seringkali keluhan itu isyarat yang sangat bijak yang harus kita selami lebih dalam. Kenapa tubuhnya muncul demam? Kenapa kepala kita muncul keluhan sakit? Karena sensor tubuh yang bekerja dengan baik, dia akan memunculkan respon gejala alarm tubuh seperti itu ketika ada kerusakan. Justru yang bahaya adalah ketika alarmnya nggak bekerja. Satu contoh, banyak orang yang tensinya 200 lebih tapi nggak ada keluhan. Itu tanda alarmnya nggak bekerja. Tahu-tahu stroke. Nah, itu paling tidak sekilas tentang kita harus belajar bijak memahami tubuh, dan kita belajar berbicara dengan tubuh kita, karena setiap orang, setiap individu yang terlahir ke dunia ini, karakter tubuhnya tidak ada yang sama, dan setiap kita, setiap orang, dia memiliki keunikan masing-masing. Maka tubuh manusia itu unik, keunikan itu harus dipahami oleh kita si pemilik tubuh, agar lebih bijak memperlakukannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.